Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, selamat sore. Ya, kita lanjutkan materi kita sambil menunggu detik-detik Ru'yatul Hilal untuk menyambut apakah Ramadan datang esok atau tidak dengan metode ru'yat. Kalau metode hisab, insya Allah besok sudah Ramadan dan malam hari nanti terawih. Baik, saya berharap sampean semua memanfaatkan optimum bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Baik, kita lanjutkan. Materi kita berikutnya adalah Welding Metallurgy of Steel pada poin solubility of carbon, kelarutan karbon. Nah, kalau kita lihat di figur 2, solubility of carbon in alpha BCC iron as a function of temperature. Ini adalah kurva yang menunjukkan kelarutan karbon. Ini namanya garis Solfus. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan juga. Ya, ini dipotong. Ini garis di sini, garis ke sana adalah temperatur 723 atau 730. Ya, batas temperatur kritis, ya, lower critical temperature, ya. Nah, di sini dijelaskan, kelarutan maksimum karbon dalam besi alfa atau alfa itu mampu melarutkan karbon maksimum. Di sini tertulis 0,02, di beberapa literatur ditulis 0,0025. Ya, ini kelarutannya. Artinya pada temperatur 723 itu si besi alfa yang strukturnya BCC itu dia hanya mampu melarutkan karbon 0,02% di titik sini. Ini nanti kurvanya akan ke sana, ke atas. Ini titik ini menunjukkan kemampuan maksimum besi alfa dalam melarutkan karbon. Kalau temperaturnya lebih rendah, maka ya misalkan di temperatur 600, daya larut besi karbon, ya daya larut besi alfa atau alfa iron itu akan berkurang. Ya, berkurang sampai di sini. Kalau 400 berkurang lagi sampai di situ. Ya. Jadi nanti kalau ada paduan dengan kandungan karbon tertentu diturunkan, kemudian daya larutnya terbatas, maka karbon akan keluar. Ya, itu pernah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Ini mengingat-ingatkan saja. Nah, kemudian di sini disebutkan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya. Figur 2 menunjukkan ya solubility of carbon in iron at room temperature diabaikan. Ya, less than 0,001%. Ya, sehingga diabaikan pada temperatur itu. Anggap saja sama dengan 0 gitu. Since the steel nearly always have more carbon than this, the excess carbon is not in solution but rather present as the intermetallic compound iron carbide Fe3C. Ya, yang dikenal dengan istilah cemented. Ya, cemented. Di sini tertulis form perlite, ya perlite itu isinya adalah alpha plus Fe3C. Ya. Kemudian in contrast the phase center cubic, ya berlainan dengan FCC kristal untuk besi, di mana ini strukturnya austenite itu, maka dia up to 2%, maksimal 2%. Ya, mampu melarutkan kandungan karbon. Nah, well in excess of usual carbon content of steel, artinya 2% ini masuk kategori kemampuan maksimum besi dalam melarutkan karbon, 2%. Nah, 2% ini sebagai batas kelarutan maksimum karbon di dalam besi yang disebut dengan baja atau steel itu. Jadi steel itu adalah paduan besi dengan karbon di mana kemampuan karbon terlarutnya maksimal 2%. Nah, jika steel ini dipanaskan, temperatur at which the structure change to FCC, ya jika dipanaskan sampai ke temperatur FCC atau temperatur austenite,
all carbon goes into solution. Maka karbonnya akan semuanya akan kepada solution larutan. The way in which the carbon is obliged to redistribute itself upon cooling back below the transformation is the origin of wide range of properties achievable in steel. Nah, kemudian kalau didinginkan, maka karbon itu nanti akan mengikuti proses transformasinya yang menyebabkan terjadinya beragam perubahan sifat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Fundamental of study steel understanding of the iron carbon phase diagram. Nah, fundamentalnya untuk pelajari steel ini adalah pemahaman tentang iron phase diagram itu, atau FEC diagram, atau ada yang menyebut lain dengan FE3C diagram, macam-macam. Diagram we will discuss actually the metastable iron carbide system, seperti yang sudah biasa ini. The true stable form of carbon in iron is graphite. Jadi karbon itu stabilnya dalam bentuk iron karbon di dalam besi itu yang stabil adalah dalam bentuk karbit, grafit. But except for cast iron, this only occur after prolonged heating. Tetapi perkecualiannya adalah dalam besi cor terjadi jika dilakukan pemanasan yang sangat lama. Stainless steel carbon is normally presentation carbide present as iron carbide. Stainless steel carbon is normally present as an iron carbide. Jadi dalam baja itu umumnya secara normal karbon itu ada dalam iron carbide Fe3C. It is the system that we consider. Figure 3 show the iron carbide system up to 6% carbon. We will now discuss several important features of this diagram. Jadi kita akan membahas tentang diagram Fe3C dengan karbon sampai 6% atau 6,67%. Nah, ini gambarnya. Ini sudah pernah saya jelaskan secara detail dan saudara sampai pusing gitu ya. Nih, pernah saya jelaskan. Apa perlu diulang? Nanti diulang di bagian-bagian utamanya saja. Nah, di sini ada sumbu X menyatakan persen karbonnya sampai 6% atau 6,67% di sini mestinya. Apa itu 6,67%? 6,67% adalah di sini ada senyawa Fe3C. Kok tahu 6,67%, Pak? Ya caranya dihitung saja. Berapa kandungan karbon dalam Fe3C? Persen C dalam Fe3C sudah pernah saya contohkan perhitungannya, sama dengan C12 atom C, nomor atom C dibagi Fe3C. Fe itu berapa? 56 ya. Kalikan 3 ditambah 12. Ya kurang lebih 12 dibagi 180 ketemunya 6,67%. Sumbu yang Z itu adalah temperaturnya. Di dalam kurva ini ada garis-garis utama yang harus kita pahami. Di sini ada garis temperatur pada 700-an, 723 derajat Celcius. Garis horizontal kedua pada 1100-an derajat Celcius. Ini pada 1400-an sekian derajat Celcius. Nah, masing-masing ini nanti akan mencirikan kasus yang berbeda-beda. Jika ada di bawah sendiri, nanti akan ada reaksi eutektoid. Kalau di sini akan ada reaksi eutektik. Di sini ada reaksi peritektik. Apa reaksinya yang ada di eutektik? Di sini nanti liquid jika didinginkan akan berubah jadi austenite plus cemented atau gamma plus Fe3C.
Pada bagian bawah nanti reaksinya apa? Kalau didinginkan, austenitnya nanti akan berubah jadi alfa plus Fe3C. Ya, semua alfa kalau melewati garis di 723 ini akan berubah. Ya, gamanya jadi alfa plus Fe3C. Kemudian kalau di sini semua liquid nanti liquidnya jika lewat garis ini maka akan berubah jadi austenit plus Fe3C. Sedangkan yang di sini cukup unik di sini. Uniknya apa? Karena di sini disebut dengan reaksi peritektik. Reaksinya seperti apa? Karena di sini delta, di sini liquid, ini istinya mesti delta plus liquid. Jadi nanti reaksinya adalah delta plus liquid jika didinginkan melewati garis peritektik akan berubah jadi austenit. Oke, itu ya kurang lebih nanti pembahasannya di kisaran itu. Ini namanya A1, garis A1, lower critical temperature. Ini namanya A3, upper critical temperature. Ini namanya garis ACM. Ya. Kemudian ini namanya garis solvus, tadi yang disebutkan batas kelarutan karbon dalam besi alfa. Kalau ini ACM, batas kelarutan karbon dalam austenit. Kalau ini namanya garis kelarutan karbon dalam besi delta. Ya, itu garis-garis utama. Ada A1, ada A3, A2, A2 di sini. A2 itu di berapa ya? 800 beberapa itu batas kemagnetan, magnetisasi daripada besi. Ada. Nanti kalau di buku yang lengkap ada penjelasannya, ada garisnya. Ya, ini singkat saja. Berikutnya adalah austenite area di sini, figur 4. The austenite region of iron carbide diagram. Ya, austenite dissolve up to about 2%. Jadi di sini austenite itu mampu melarutkan karbon up to 2% sampai 2% di sini. Nah, ini batas kelarutan karbon dalam austenite 2%. Nah, eutectic is formed at 4,3% karbon. Eutectic yang tadi saya sebutkan di sini, ya ini 4,3. Ya, ini eutectic. Ya, kalau ini eutectoid. Ya, eutectoid 0,8. Nah, di sini disebutkan eutectic 4,3. Liquid of this composition on solidification at 1000. Ya, jadi liquid nanti ya akan mengalami solidifikasi pada 1147, transform akan berubah to mixture, campuran dua fase. Apa itu? Austenite plus cemented. Tadi sudah saya jelaskan di atas. This region is important when discussing cast iron. Daerah itu adalah wilayah yang membahas tentang besi cor, but it is not relevant to steel. Tidak dibahas karena yang kita bahas sekarang adalah steel, welding metallurgy of steel. Berikutnya adalah the region in which iron in FCC identify in figure 4. Tadi sudah saya bacakan. Dissolve up 2%, kelarutannya 2%. The phase is termed austenite or gamma phase. Ya, with no carbon present, it begin at 910 derajat Celcius on heating, but with 0,8% carbon, it start at 723. When a steel is heated into austenite region, all carbon and most other compound dissolve. Ya, dissolve itu terlarut to form a single phase. Larut dalam single phase. Single phase apa? Austenite. Karena masuk wilayah austenite. Kemudian di figur 5. Figur 5 itu bahas tentang the ferrite region. Daerah ferrite-nya, alpha. Nah, di sini disebutkan ferrite alpha phase carbon dissolve in BCC iron maksimum 0,02. 02 di sini. Atau di buku yang lain 0,0025% pada temperatur sekian. Nah, di sini disebutkan this phase term ferrite or alpha phase.
Ya, meskipun carbon content ferrite is very low, other element may dissolve appreciably in it. Ferrite cannot be considered as pure iron. Jadi walaupun jumlahnya kecil, ya terlarutnya beberapa unsur itu menyebabkan ferrit itu tidak bisa disebut dengan pure iron karena ada beberapa unsur di situ. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini figur 6, ya ini juga sudah pernah saya jelaskan semuanya nih. Ya, tinggal ngulang-ulang saja. Bisa, saudara, itu bisa. Cuman harus diulang-ulang. Makanya saya bikinkan video supaya saudara mengulang-ulang mendengarkan suara saya. Ya, sehingga nanti saudara bisa memahaminya. Di sini dijelaskan ya di figur the eutectoid part of the iron carbide phase diagram. Pada baja dengan kandungan karbon 0,8% still cooled from the austenite region. Jadi dari sini didinginkan. Nah, saya sudah pernah menjelaskan ada hintnya atau petunjuknya. Jika garis transformasi melewati garis horizontal kurva, maka akan terjadi 2 tahap reaksi. Ya, masih ingat ya? Oke, diingat-ingat tuh. Dibuka lagi. Intinya adalah pada saat didinginkan kandungan karbonnya di sini, austenit nanti akan mengalami reaksi. Reaksinya apa? Reaksi eutectoid. Apa itu reaksinya? Gamma akan berubah jadi alfa plus Fe3C. Eutectoid mixture namanya. Ya, sudah pernah saya hitungkan juga caranya. Ya, saudara tinggal ngulangi. Di sini penjelasannya adalah at 0,8% karbon 723 eutectoid is formed. This is similar an eutectic. Ya, sama dengan eutectic. Di mana eutectic? Pada posisi kandungan karbonnya 4,3. Ya, but occur completely in solid. Tetapi untuk yang ini semuanya solid. Sedangkan di eutectic berasal dari liquid. Liquid berubah jadi gamma plus Fe3C. Di sini austenite berubah jadi alpha plus Fe3C. Beda. Ya. Sebagaimana di gambar 6, ilustrasi a steel of eutectoid composition will when cooled from austenite region transform 723 to a mixture 2 phase ferrite and cemented. Nah, kemudian di situ ditunjukkan the eutectoid mixture is called perlite. Ya, ini perlite-nya. Figur 7 show an example. Ini contoh. Ya, perlite itu isinya adalah alfa dan Fe3C. Alfanya mana? Yang background-nya itu, yang lebih terang. Garis-garisnya itu adalah Fe3C-nya. Saya sudah pernah tunjukkan. Ini gambarnya kurang bagus. Nah, apa bedanya alfa ini dan alfa yang ada di dalam butiran ferrit? Ingat yang kemarin. Yang polos begini, ini adalah alfa yang terbentuk di tahap 1. Ya, namanya alfa proeutectoid. Sedangkan di dalam di sini ada apa? Ada alfa, ada Fe3C. Alfa yang di dalam butiran perlit itu adalah alfa hasil reaksi eutectoid austenite jadi alfa plus Fe3C. A typical example of perlite showing the two phases ferrite and cemented iron carbide in layer light area a ferrite and dark area a cemented. Ingat di garis-garis ini cementednya, yang backgroundnya tetap ferrite. Maka ini satu butir perlit isinya alfa plus Fe3C atau alfa plus cemented. Alfanya adalah alfa hasil reaksi eutectoid. Sedangkan yang polos bening ini, yang light ini adalah ferrite saja. Ferrite yang terbentuk sebelum reaksi eutectoid, namanya ferrite proeutectoid. Nah, ingat tuh, diingat-ingat pelajarannya. Nah, kemudian ini
Saya lanjutkan sampai periteknik, walaupun ini tidak terlalu banyak dibicarakan. Periteknik, the region at the top left portion, di pojok, ya pojok ini, di gambar ini, di pojok daerah ini adalah daerah periteknik, figur 8. When iron revert back to the BCC structure, dipanaskan, setelah FCC dia lewat sampai masuk di daerah BCC lagi. Here again the solubility of carbon is low. Kemampuan besinya melarutkan karbon 0,1%. Temperaturnya hampir 1500 itu ya. This phase is known as delta ferrite. Ya, namanya delta ferrite. Kalau yang bawah alpha ferrite, yang ini delta ferrite. Ya, the part of diagram at 0,16% carbon having the appearance and invert eutectoid is called periteknik. Di sini 0,16%, ya maka di sini nanti akan terjadi reaksi. Reaksinya apa? Periteknik reaction. Alpha plus delta jadi gamma. Ya, sini alpha plus delta jadi gamma. Ya. At this point, two-phase mixture of delta ferrite and liquid transform and cooling to a single phase solid austenite. Ya kan? Seperti yang saya jelaskan tadi. This portion of the diagram will not be discussed detail. Ya, saya bilang ini jarang didetailkan. But the general shape of phase diagram in this region should be recognized since it has been invoked to explain various hot cracking phenomenon in welding. Nah, ini adalah jarang didetailkan kecuali pada kasus-kasus ini explain various hot cracking phenomenon, karena di sini sampai mendekati cair. Umumnya pendetailan di bawah sini ke bawah. Ya, baik, sampai di sini penjelasan sampai figur 8 periteknik region of iron and carbon diagram. Semoga membantu saudara untuk memahami welding metallurgy of steel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.